Saat berjalan pulang bersama, Yingzi mengucapkan terima kasih kepada Jiang Yi, karena Jiang Yi telah banyak membantunya. Yingzi juga menanyakan kenapa dirinya tiba-tiba ada di sini. Jiang Yi mengaku dirinya khawatir dengan Yingzi dan membuat Yingzi refleks memukul lengan Jiang Yi dengan sangat keras hingga membuatnya terkejut. Melihat itu Yingzi langsung meminta maaf kepada Jiang Yi. Yingzi merasa mempunyai ekspektasi yang tinggi sebelum bertemu dengan Ding Ye dan dirinya tidak pernah membayangkan akan mengalami kejadian seperti ini dan Ding Ye lebih aneh dari yang dia kira. Tiba-tiba Yingzi teringat saat dulu sedang di dalam mobil dengan Jiang Yi. Melihat Jiang Yi tertidur, Yingzi tersenyum dan mengambil buku dan saat membukanya, Yingzi terkejut dan berteriak melihat tanda tangan dan tulisan di dalam bukunya dan membuat Jiang Yi terbangun. Yingzi memperlihatkan tanda tangan di bukunya dari Ding Ye kepadanya. Yingzi mengajak Jiang Yi bertaruh di masa depan siapa yang bisa terlebih dahulu bisa berteman dengan Ding Ye atau Jiang Yi yang terlebih dahulu menjadi desainer game. Yingzi memberitahu jika dirinya menang, maka Jiang Yi harus memasukkannya ke dalam permainannya. Mendengar itu Jiang Yi langsung menolaknya. Kembali ke masa kini, Yingzi mempertanyakan tentang taruhan di masa lalu apakah masih berlaku. Jiang Yi langsung mengaku tentu saja masih berlaku dan membuat mereka kembali membuat kesepakatan siapa yang akan melangkah lebih maju dahulu akan mentraktir makan. Yingzi dan Jiang tersenyum dan langsung pergi. Saat sudah di rumahnya, Jiang Yi yang sedang bermain game berdiri berjalan mendekati jendela dan membuka tirainya. Terlihat Yingzi yang sedang melihat foto-foto pernikahan Guan Chao di laptopnya, kemudian Yingzi menulis pesan untuk Yi Fei. Yingzi bercerita bahwa Guan Chao sudah menikah dan memberitahu bahwa Jiang Yi memutuskan untuk tidak kembali ke Inggris. Yingzi juga bercerita tentang televisi yang sedang kembali menayangkan ulang Legend of Sword and Fire dan membuat Yingzi kembali teringat pada saat hari di mana Yingzi dan teman yang lain menontonnya bersama. Yingzi ingin saat Yi Fei kembali nanti melihat serial itu bersama-sama lagi. Kembali ke masa kini, Jiang Yi tengah berada di sebuah kantor perusahaan untuk mempresentasikan permainan game ciptaannya kepada perusahaan yang dia lamar. Direktur di sana bertanya padahal Jiang Yi sangat bersinar di luar negeri. Tetapi mengapa Jiang Yi memutuskan untuk kembali bekerja di Tiongkok? Jiang Yi tidak menjawabnya karena itu adalah alasan pribadinya. Jiang Yi memberitahu bahwa dirinya bersedia bekerja di perusahaan ini tanpa ada persyaratan mengenai gaji, tunjangan, jam kerja dan Jiang Yi akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Namun Jiang Yi mengajukan satu syarat yaitu ingin mengembangkan permainannya sendiri dan berjanji itu tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Mendengar itu direktur telah menyetujui hal itu dan meminta Jiang Yi untuk segera bekerja di perusahaan ini. Terlihat Mingyu yang baru saja tiba di kantornya melihat sebuah kotak hitam yang ada di mejanya. Ternyata itu adalah hadiah dari seseorang yang baru saja bergabung di perusahaannya yang bernama Yutong. Tiba-tiba Guo Kei masuk memberitahu ingin mengonfirmasi daftar dengan Mingyu. Zhuang Yuan datang ke kuliah guru Laoma karena Zhuang Yuan tidak menghadiri forum tersebut. Temannya menyuruh Zhuang Yuan meminta maaf kepada guru Laoma dan memberikan gurunya sedikit oleh-oleh dan beranggapan masalah akan selesai. Ketika Jiang Yi hendak meninggalkan perusahaan, Jiang Yi dihentikan oleh rekan kerjanya yang bernama Claude dan dia adalah rekan kerjanya saat berada di Inggris. Guo Kei menanyakan kepada Mingyu apakah pekerjaannya di Hong Kong sudah selesai. Guo Kei beranggapan karena kepergian Mingyu semua proyek yang dia inginkan telah diambil oleh cabang Shanghai. Terlihat Jiang Yi dan Claude sedang mengobrol di sebuah kafe. Claude memberitahu dirinya sudah keluar dari perusahaan Inggris sudah 3 tahun yang lalu. Jiang Yi merasa dirinya sudah tidak bertemu Claude sekitar 7 atau 8 tahun. Ketika sedang makan keripik, Jiang Yi memberitahu rasanya sangat mirip dengan keripik yang ada di Southampton. Claude juga mengaku saat Jiang Yi sibuk bekerja, Jiang Yi memintanya untuk membawakan ikan dan keripik. Claude bertanya apa ingat kode mereka saat itu dan mereka langsung menyebut bersama. Claude merasa walaupun dirinya seorang gamer, namun dirinya terlalu buruk bermain game, dan memuji Jiang Yi yang menurutnya jenius dalam game. Kemudian Claude bertanya ke Jiang Yi apa sudah punya pacar. Tiba-tiba ada telepon dari Yingzi bertanya tentang wawancaranya apa berjalan dengan lancar.
Yingzi mengajak merayakannya dan akan menghubungi Zhuang Yuan dan Mingyu untuk datang ke rumahnya berkumpul bersama besok malam. Chloe yang melihatnya tersenyum dan mengaku mempunyai jawaban atas pertanyaannya dan Chloe ingin menantikannya dengan mengajaknya berjabat tangan. Jiang Feng memberitahu Yingzi kalau direktur tidak ingin dirinya hanya harus menyelesaikan wawancara ini, tetapi juga mendapat peringkat A level sebelum Yingzi dapat mengikuti pimpinan redaksi. 加油吧！我就知道。 Yingzi menghampiri Ding Ye yang ada di toko buku. Yingzi masih belum menyerah ingin mewawancarainya walaupun sudah ditolaknya berkali-kali. Yingzi menceritakan novel yang ditulisnya dan membuat Ding Ye merasa kalau Yingzi benar-benar sudah membaca semua novelnya. Yingzi mengaku kalau dirinya memang penggemarnya, namun Ding Ye beranggapan dirinya tidak perlu diwawancarai dirinya. Yingzi mengaku ingin membantunya mengklarifikasi kebenaran masalah ini. Mendengar itu Ding Ye merasa itu tidak dibutuhkan, karena bagaimana dirinya tahu wawancara dengannya bukanlah awal dari kesalahpahaman yang nyata. Menurut Yingzi jika dirinya tidak menjelaskannya, maka orang jahat itu mungkin selalu bebas. Yingzi terus meyakinkannya dan membuat Ding Ye memberikan pilihan dengan mengambil salah satu buku yang berjudul Pencuri Buku. Jika Yingzi berani mencuri buku itu, maka dirinya akan menerima wawancaranya. 不敢就算了。你确实有点东西。 Alhasil Yingzi langsung menyembunyikan buku itu di balik jasnya. Setelah berada di luar, Yingzi memberikan buku itu dan mengaku bisa mewawancarainya. Namun Ding Ye menyuruh memegang buku itu dan berpose. Ding Ye langsung merekamnya dan membuat Yingzi bertanya. 对， 拍这个干什么？ Ding Ye mengaku menemukan pencuri beserta buktinya dan membuat Yingzi mengembalikan buku itu karena dia yang memintanya mencurinya. Namun menurut Ding Ye itu bacaan yang bagus jadi menyuruh membacanya dan langsung meninggalkannya. 拿着。 麻烦帮我结个账。啊，好的，没问题。 Sementara itu Zhuang Yuan kembali menghadap gurunya setelah menghadiri pernikahan Guan Chao. Gurunya langsung memberitahu di masa depan harus bisa memilih mana yang lebih penting karena kesempatan ini tidak selalu ada baginya. 新选题，也才是你当务之急。 Di tempat lain Mingyu melakukan olahraga panjat tebing dengan pacarnya, namun Mingyu terjatuh dan membuat pacarnya juga akhirnya turun. Pacarnya mengaku kalau kondisinya sedang menurun. Pacarnya juga menyindir teman lamanya yang menurutnya itu hanya masa lalu dan harus memikirkan masa depan. Mingyu yang merasa risih bertanya apa dirinya tidak punya teman lama. Pacarnya mengaku punya, namun teman lamanya tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi harus melihat ke depan. 为什么汽车的前挡风玻璃那么大？你有想过为什么而后视镜那么小吗？只有前面才是。 Keesokan harinya saat Mingyu makan di tempat kerja, Yutong menghampirinya dan menanyakan makanan kesukaannya. Yutong terus bertanya dan membuat Mingyu memberitahu kalau merekrutnya untuk bekerja. Jadi prestasi kerja lebih penting daripada berusaha bergaul dengannya. Mendengar itu Yutong berdiri dan merasa bukan itu maksudnya. Yutong bercerita kalau dirinya sudah ditolak 3 perusahaan sebelum datang ke sini untuk wawancara. Nanti saat Mingyu bilang bahwa dirinya adalah orang yang antusias, rendah hati dan mampu menahan tekanan, dirinya merasa bukan orang yang tidak berguna, jadi sangat ingin berterima kasih padanya dan langsung meninggalkannya. Tiba-tiba Mingyu memanggilnya dan mengajaknya makan bersama di kantin lain hari. Kemudian ada pesan dari Yingzi kalau dirinya akan mengadakan pesta di rumahnya malam ini untuk merayakan pekerjaan baru Jiang Yi. Terlihat Yingzi, Jiang Yi dan Zhuan Yuan tengah berada di meja bersiap untuk makan, tetapi mereka masih menunggu kedatangan Mingyu. Kemudian Yingzi mendapat pesan dari Mingyu bahwa dirinya tidak bisa datang dan membuat mereka terlihat sedih. Akhirnya mereka bertiga merayakan pesta ini tanpa Mingyu. Pada saat mereka bertiga bersulang untuk Jiang Yi, tiba-tiba lampu padam dan membuat mereka teringat kembali pada saat masa-masa sekolah di mana Yingzi, Yi Fei dan Mingyu bergegas pergi ke rumah Jiang Yi yang ternyata di sana sudah ada Jiang Yi, Guan Chao dan Zhuang Yuan yang sedang bermain game. 今天晚上仙剑大结局，
Yifei memberitahu kalau Jiang Yi dan yang lain tidak mau menyerahkan remote-nya dan mengajak yang lain menonton televisi di rumah neneknya, tapi Yingzi tidak setuju karena ingin melihat Fairy Sword di televisi dengan layar yang lebih lebar. Karena mereka terus bermain game dan tidak menanggapinya, akhirnya mereka berdua berdebat. Yingzi langsung berdiri di depan layar televisi supaya mereka tidak bisa bermain game lagi dan itu membuat semua orang berdebat. Tiba-tiba ada pemadaman listrik yang membuat mereka semua sedih karena tidak bisa bermain game dan juga tidak bisa melihat final Fairy Sword lagi. Akhirnya Yingzi mengajak semua untuk pergi ke suatu tempat. Jiang Yi, Guan Chao dan Zhuang Yuan sudah bersiap di sepeda motor masing-masing. Yifei langsung menuju ke arah Guan Chao dan naik di belakangnya. Tapi Yingzi dan Mingyu sama-sama menuju sepeda Jiang Yi dan situasi ini membuat mereka canggung. Namun Mingyu langsung naik di sepeda motor Jiang Yi dan membuat Yingzi mau tidak mau harus naik sepeda motor dengan Zhuang Yuan. Saat di jalan Yingzi terlihat sedih karena melihat Jiang Yi membonceng Mingyu. Akhirnya mereka semua telah tiba di suatu kedai yang ada televisinya. Yingzi dan yang lain langsung duduk di depan televisi. Melihat itu pemilik kedai memberitahu kalau kedainya sudah tutup, tapi Jiang Yi meminta izin untuk bisa melihat televisinya sebentar. Akhirnya pemilik kedai mengizinkan mereka untuk melihat televisi dengan syarat harus memesan makanan. Jiang Yi langsung memesan 12 mangkok mie. Terlihat Jiang Yi, Guan Chao dan Zhuang Yuan sudah tidak sanggup untuk memakan semua mie pesanannya tersebut. Namun sesekali Jiang Yi melirik ke arah Yingzi yang masih fokus memperhatikan serial televisi. Mereka begitu sedih dengan akhir cerita Fairy Sword itu. Karena sudah begitu kenyang, Jiang Yi merasa ingin muntah. Mingyu yang tengah duduk di samping Jiang Yi langsung menepuk-nepuk punggung Jiang Yi yang membuat Yingzi sedikit cemburu saat melihatnya. Setelah serial televisi berakhir, mereka semua bergegas untuk pulang. Jiang Yi dan Yingzi berjalan bersama menuju tempat parkir sepeda motor. Karena rumah Zhuang Yuan berada jauh dari rumah Yingzi, Zhuang Yuan tidak mau mengantar Yingzi pulang dan akhirnya Yingzi naik di sepeda motor Jiang Yi yang memang rumah Jiang Yi dan rumah Yingzi berada di gedung yang sama. Yingzi merasa senang karena bisa naik sepeda motor bersama Jiang Yi, begitupun Jiang Yi yang sesekali menoleh ke belakang. Yingzi juga memberanikan diri untuk berpegangan ke pinggang Jiang Yi yang membuat mereka senyum-senyum sendiri. Akhirnya lampu menyala lagi, Yingzi mengajak Jiang Yi dan Zhuang Yuan kembali bersulang untuk Jiang Yi. Yingzi bertanya apakah Jiang Yi sudah menyewa rumah dan ada di mana. Jiang Yi mengaku sudah menyewa rumah agak jauh dari sini. Setelah selesai minum-minum dan makan-makan di rumah Yingzi, Jiang Yi dan Zhuang Yuan berjalan pulang bersama. Zhuang Yuan mengaku sangat bahagia, karena mau membeli sebuah minuman. Zhuang Yuan membuka dompetnya yang ternyata dia masih menyimpan foto Mingyu di masa lalu dan terlihat oleh Jiang Yi. Zhuang Yuan juga penasaran apakah Jiang Yi masih menyimpan kartu makan foto milik Yingzi di masa lalu. Jing Yi berusaha mengelak, tapi Zhuang Yuan langsung merebut dompetnya dan akhirnya menemukan kartu tersebut. Kembali saat masa-masa sekolah di mana Jiang Yi lupa tidak membawa kartu makan, Jiang Yi mengambil foto Yingzi yang tertempel di papan buletin sekolah. Melihat foto Yingzi yang begitu aneh, Jiang Yi hanya tersenyum, kemudian Jiang Yi menempel foto Yingzi ke kartu makannya. Pada saat Jiang Yi tiba di rumahnya, Jiang Yi melihat kembali foto Yingzi pada waktu itu dan tersenyum. Kemudian Jiang Yi berjalan mendekat ke jendela dan membuka tirainya dan melihat Yingzi yang sedang berdiri di balkon rumahnya. Keesokan harinya Yingzi melihat Ding Ye bermain catur dengan Paman Gao di taman, namun langkah yang diambil Ding Ye selalu salah dan membuat Yingzi terus bicara. Dan akhirnya Paman Gao juga mengalahkan Ding Ye dengan mudah karena menurutnya level main caturnya seperti anak kecil dan membuatnya langsung pergi.
Yingzi heran kenapa Ding Ye menantang Paman Gao yang notabene juara catur di taman itu. Yingzi juga mengaku kalau level main caturnya rendah dan menurutnya menyia-nyiakan waktu yang berharga karena bukan bakatnya. Mendengar itu Ding Ye bertanya kenapa dirinya mengikutinya setiap hari. Yingzi mengaku ingin mewawancarainya, namun Ding Ye memberitahu kalau dirinya menolaknya dan menyuruh jangan membuang waktu berharganya. Yingzi masih tidak mau menyerah dengan memperlihatkan surat-suratnya yang memberinya semangat. Saat itu, Yingzi dimarahi gurunya karena mendapat nilai buruk saat ujian, bahkan saat Jiang Yi datang tidak bisa mengubah kesedihannya dan langsung meninggalkannya. Ming Yu datang menawarkan kue pada Jiang Yi, namun Jiang Yi memikirkan Yingzi karena tidak tahu apa yang terjadi dengannya dan membuat Ming Yu yang mendengarnya sangat kesal. Di sela Yingzi belajar, Yingzi menulis surat untuk Ding Ye. Kembali ke masa kini, Ding Ye menyangkal kalau itu bukan tulisannya dan membuat Yingzi mengaku mustahil karena itu tulisan tangannya. Namun, Ding Ye mengaku bukan dirinya yang menulisnya dan memberikannya kembali ke Yingzi. Yingzi menunggu Zhuang Yuan di salah satu kafe, dan saat Zhuang Yuan datang, Yingzi menyuruh mengingatnya apa hadiah yang diberikannya saat berusia 18 tahun. Zhuang Yuan langsung memberitahu itu adalah bak bercahaya Ding Ye dan merasa Yingzi terobsesi padanya. Yingzi memberitahu kalau baru-baru ini yang ingin diwawancarai ini adalah dia, namun dia selalu menolaknya. Kemudian Zhuang Yuan mengaku dirinya mempunyai rahasia. Mendengar itu Yingzi penasaran dan menyuruhnya untuk memberitahunya. Zhuang Yuan memberitahu kalau gadis itu punya pacar. Yingzi yang salah paham mengira Jiang Yi menjadi pihak ketiga dan membuat Yingzi beranggapan tidak menyangka Jiang Yi seperti ini. Yingzi ingin tahu seberapa menarik wanita itu sampai Jiang Yi menjadi pihak ketiga. Sementara itu proyek yang dikembangkan Jiang Yi tidak boleh dikerjakan, direkturnya lebih memilih proyek Zhao Yuan yang menurutnya proyeknya lebih matang dan lebih mudah memasuki pasar. Mendengar itu Jiang Yi beranggapan proyeknya harus menunggu sampai proyek ini online dan bisa mendapat untung sebelum dirinya mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyeknya sendiri. Klo mencoba menjelaskannya pelan-pelan agar Jiang Yi bisa mengerti. Zhuang Yuan menunjukkan sebuah foto pacarnya yang ternyata Zhuang Yuan memperlihatkan foto pacar Spider-Man padanya. Melihat itu Yingzi langsung tertawa. Yingzi beranggapan kalau Jiang Yi selama ini mempermainkannya dan dirinya mengaku ingin memenangkan taruhan ini. Zhuang Yuan mengaku sebagai alumni Ding Ye, jadi menyuruhnya mengatakan apa yang bisa dilakukan untuk membantunya. Yingzi menyuruh membawa kepadanya, mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dengan melihat artikel yang ditulisnya di perpustakaan BGI. Mendengar itu Zhuang Yuan mengaku itu mudah dengan memberinya kartu perpus. Yingzi langsung berterima kasih dan akan mentraktirnya makan jika semuanya selesai. 希望呗。这次不会让你失望的，我尽量赢。 Zhao Yuan ingin mengajak Jiang Yi untuk makan bersama, namun Jiang Yi mengaku sudah memesan beberapa makanan dan akan memakannya nanti. Mendengar itu Zhao Yuan meninggalkannya. Jiang Yi sedang minum kopi sendirian dan Klo tiba-tiba datang dan menyapanya kalau bertemu lagi. Klo beranggapan seleranya sama, Jiang Yi memberitahu kalau memang kafe ini ada di bawah perusahaan, jadi seharusnya tidak ada hubungannya dengan rasanya. Klo bertanya apa sudah mencoba Dark Roast-nya. Klo beranggapan kopi ini terasa sedikit pahit saat pertama kali masuk ke dalam mulut, namun akan dicicipi secara perlahan. Ini menghasilkan rasa pedas dan rasa coklat. Hanya orang yang menanam kacang yang cukup tenang untuk bisa memfermentasikan dengan rasa seperti itu. Mendengar itu Jiang Yi merasa yang ingin disampaikannya mungkin bukan kopi. Klo mengaku tahu kalau Jiang Yi mempunyai bakat dan ide, tapi dirinya harus tahu permainan sandbox itu membutuhkan tim yang besar dan waktu yang lama. Jadi menyuruhnya bersabar. Klo menyuruhnya jangan lembur dan mengajaknya makan malam bersama, namun Jiang Yi mengaku kalau dirinya ada kencan malam ini. Ternyata Jiang Yi janjian makan malam dengan Ming Yu di salah satu restoran. Jiang Yi ingin tahu kenapa Ming Yu tidak datang pada acara makan bersama di rumah Yingzi. Mendengar itu Ming Yu mengaku sesuatu terjadi di perusahaan dan tidak bisa pergi. Jiang Yi merasa ada yang terjadi di antara mereka berdua. Jiang Yi tidak tahu banyak tentang Ming Yu, tapi dirinya mengenal Ming Yu dan Yingzi. Ming Yu mengalihkannya dengan membicarakan ingin memesan makanan apa.
namun Jiang Yi tetap membicarakannya dan memberitahunya saat itu Yingzi sangat kecewa karena tidak datang hari itu, dia bahkan bercerita pemadaman listrik. Mingyu beranggapan Jiang Yi kesini untuk Yingzi. Jiang Yi bisa memahaminya karena dirinya saat pertama kali kembali, tidak ingin melihat siapapun, namun Jiang Yi mengingatkan kalau semua datang ke pernikahan Guan Chao. Yingzi berpikir kita masih menjadi seperti anak-anak. Mingyu bertanya kenapa harus menjadi seperti anak-anak. Dengan berbalut kesedihan, Mingyu mengaku beberapa hal terjadi dan tidak dapat kembali. Saat mau lulus kuliah, Mingyu dihampiri ibunya yang sedang termenung di kamarnya untuk menghiburnya. Menurutnya jatuh cinta itu normal, tapi ibunya juga harus memeriksanya, jadi mengingatkan apakah menemukan orang yang tepat dan mempengaruhi masa depannya. Namun jika sebaliknya, menemukan orang yang salah, itu akan menundanya menjadi lebih baik. Mendengar itu Mingyu mengaku mengerti. 我到航天城了。学校见。 Sementara itu Ibu Yingzi bertanya karena sebentar lagi dirinya lulus, jadi apa yang akan dilakukannya? Yingzi mengaku akan mencari pekerjaan. Ibunya mendengar kalau Zhuang Yuan dan Mingyu telah kembali. Apa tidak berkumpul bersama? Menurut ayahnya Mingyu juga membawa pacarnya. Yingzi mengaku tentu saja akan berkumpul karena hanya bisa berkumpul beberapa kali dalam setahun. Kemudian ibunya menyuruh Yingzi mengundangnya untuk makan bersama dan akan memasak untuk mereka. Mendengar itu Yingzi akan bertanya ke mereka kapan punya waktu dan mengingatkan ibunya tentang makanan kesukaan Mingyu. Yingzi mengirim pesan kepada Jiang Yi dan menanyakan bagaimana kabarnya. Yingzi terus melihat komputernya karena ada banyak pesan ke Jiang Yi, namun tidak pernah ada balasan. Ibunya Yingzi mengajak Yingzi dan Zhuang Yuan untuk ikut berbelanja sayur untuk makan bersama. Ketika melihatnya, penjual sayur mengira Zhuang Yuan adalah calon menantunya. Tentu saja Yingzi langsung mengelaknya yang membuat semua orang tertawa. Kemudian Yingzi tidak sengaja melihat Mingyu yang sedang berjalan dengan pacarnya dan langsung memberitahu Zhuang Yuan. Yingzi mengajak Zhuang Yuan untuk menyapa Mingyu, tetapi Zhuang Yuan tidak mau dan akhirnya Yingzi pergi sendiri untuk menyapa Mingyu. Mingyu mengenalkan pacarnya yang bernama Zhang Nan kepada Yingzi. Melihat wajah Zhang Nan, Yingzi teringat saat dia berada di toko buku. Saat itu tidak sengaja dirinya melihat Zhang Nan dengan seorang gadis lain. 好意思说呢？你他妈是个江苏大学人，正渣男，这个我告诉你，我不带他在这儿的。 Yingzi ingin berbicara kepada Mingyu dengan menarik tangan Mingyu dan membawanya keluar. Yingzi menanyakan sudah berapa lama berpacaran dengan Zhang Nan. Mingyu mengaku sudah setahun. Yingzi memberitahu bahwa saat berada di toko buku, dirinya pernah melihat Zhang Nan bersama dengan gadis lain. Mendengar itu Mingyu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yingzi. Yingzi berusaha untuk meyakinkan Mingyu bahwa Zhang Nan bukan laki-laki yang baik untuknya. Namun Mingyu tidak terima dan malah membuat mereka berdua sedikit bertengkar. 他骂他骗子，说什么他是渣男，更别再管我了，被人给骗了。我要和过去告别。什么叫做我别再管你了？明宇，你一起面对啊！怎么一起面对？你发生什么事儿，你可以跟我们说，我们都。有些事情发生了，都有各自的新的生活，大家回不去了。 Yingzi merasa sedih dan menangis karena mendengar perkataan Mingyu. Begitupun dengan Mingyu yang pergi meninggalkan Yingzi sambil menangis. Saat Zhang Nan menemui Mingyu, Zhang Nan langsung memberitahu bahwa dirinya sudah pernah sekali bertemu dengan Yingzi dan mengatakan jangan percaya pada apa yang dikatakan olehnya tentang dirinya. Tetapi Mingyu marah sambil mengatakan Yingzi adalah temanku dan memberitahu untuk tidak bertemu kembali dan Mingyu langsung pergi meninggalkan Zhang Nan. Terlihat Mingyu dan Yingzi yang sama-sama menangis sambil berjalan pulang. Mingyu memberitahu ke Jiang Yi setelah kejadian dirinya putus dengan Zhang Nan, dirinya dan Yingzi tidak pernah berkomunikasi lagi. 就会离开家，之后一样整天都黏在一起了，生活需要自己的空间，需要我。 Terlihat Yingzi sedang rapat di perusahaannya. Direktur bertanya kepada Yingzi bagaimana tentang perkembangan tugas wawancaranya dengan Ding Ye. Yingzi meminta waktu seminggu lagi untuk meyakinkan Ding Ye supaya mau untuk diwawancarai. Direktur mengultimatum jika seminggu tidak berhasil,
maka Yingzi harus menyerah dengan topik ini. 明白。 Saat Yingzi tengah menunggu Zhuang Yuan, ternyata yang datang malah teman sekamarnya Zhuang Yuan yang bernama Han Tianlin. Dia memberitahu kalau Zhuang Yuan menitipkan sesuatu padanya untuk diberikan kepada Yingzi. Dia memberitahu bahwa Zhuang Yuan sedang mengadakan seminar dengan gurunya karena sedang mengalami beberapa masalah. Yingzi bertanya kepada Han Tianlin apakah dirinya juga bisa mengikuti seminar ini. Mendengar itu Han Tianlin mengajak Yingzi untuk masuk ke dalam gedung. 行了，走吧。谢谢。 Zhuang Yuan mengaku bahwa dia telah yakin dengan metode penelitian barunya dan berharap mendapat dukungan dari gurunya. Tapi gurunya masih tidak terlalu yakin dengan penelitian baru Zhuang Yuan karena persaingan yang begitu ketat. Gurunya hanya berharap Zhuang Yuan untuk bisa jauh lebih baik lagi dan langsung menutup seminar ini. 庄博士， Yingzi dan Han Tianlin sedang menunggu Zhuang Yuan. Han Tianlin mengira bahwa gadis yang disukai Zhuang Yuan selama 10 tahun ini adalah Yingzi. Mendengar itu Yingzi tersenyum dan memberitahu bahwa ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Han Tianlin juga memberitahu kalau Zhuang Yuan sudah menyiapkan hadiah yang sudah disimpan di laci mejanya untuk waktu lama, yaitu berupa kotak kecil yang berisi gelang. Han Tianlin bercerita Zhuang Yuan menganggap itu adalah sebuah harta karun dan Zhuang Yuan selalu melihatnya di asrama setiap hari. Han Tianlin merasa Zhuang Yuan datang ke Jiangsu untuk belajar juga karena Yingzi. Yingzi beranggapan bukankah Zhuang Yuan diterima belajar untuk gelar PhD, tapi Han Tianlin merasa dengan nilai Zhuang Yuan, pasti akan diterima di sekolah pasca sarjana. Zhuang Yuan datang dengan membawa kopi yang membuat Yingzi dan Han Tianlin berhenti mengobrol, kemudian Han Tianlin pamit pergi meninggalkan mereka. Yingzi mengaku mendengar apa yang Profesor Laoma katakan kepadanya. Yingzi memberi sedikit masukan dan tetap menyuruh Zhuang Yuan agar tidak mudah putus asa dan tetap semangat. Yingzi langsung menanyakan gelang yang akan Zhuang Yuan berikan kepada Mingyu. Zhuang Yuan terkejut bagaimana Yingzi bisa tahu tentang gelang itu. Yingzi mengaku Han Tianlin yang memberitahunya dan mengira dirinya sebagai Mingyu. Zhuang Yuan memberitahu gelang itu sudah dipersiapkan begitu lama dan sekarang sudah kadaluarsa dan tidak bisa untuk diberikan lagi. Mendengar itu Yingzi masih meyakinkan Zhuang Yuan untuk segera memberikan gelang tersebut kepada Mingyu. Zhuang Yuan dan Yingzi teringat saat sekolah dulu saat sedang makan bersama. Terlihat Mingyu memberikan minuman dan tisu kepada Jiang Yi. Melihat itu Yingzi sedih dan cemburu dan membuat tanpa sengaja Yingzi meminum soda milik Zhuang Yuan. Setelah menyadarinya, Yingzi akan membeli sebotol lagi dan memberikan kepadanya nanti. Jiang Yi mengajak semua untuk pulang karena sudah selesai makan, tetapi Yingzi tidak mau dengan alasan masih mau makan lagi dan menyuruh Jiang Yi untuk pergi duluan. Saat Zhuang Yuan juga ingin pergi, Yingzi menghentikannya dan tetap menyuruh Zhuang Yuan untuk bersamanya, dan akhirnya Jiang Yi pergi bersama Mingyu. Zhuang Yuan memberitahu bahwa sudah ada gadis yang dia suka, jadi jangan menyukainya. Mendengar itu Yingzi menjelaskan siapa yang menyukai dirinya dan terlihat kesal. Zhuang Yuan salah paham dan merasa bahwa Yingzi suka kepadanya karena akhir-akhir ini Yingzi sering minta pulang bersamanya. Yingzi memberitahu dengan kesal dirinya ingin pulang bersamanya karena hanya ingin menyalin PR-nya saja, dan akhirnya mereka berdua saling bertengkar yang tanpa sengaja Yingzi mengatakan bahwa dirinya menyukai Jiang Yi. 那你想做职业后边？我想做警。